Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang terus selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kembali kita memikirkan firman Tuhan sebagai dasar hari ini, sebagai penguat iman kita di hari ini. Di pagi hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan, secara khusus di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat menjadi dasar perenungan kita. Dengan judul perikop pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu lelaki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan putus dari tahta kerajaan Israel." Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kembali dalam suasana penuh dengan sukacita, dan kita kembali diajak untuk melihat bahwa kehidupan kita itu tentunya sebagai orang percaya harus mewariskan sesuatu kepada generasi penerus kita. Dalam hal ini kita sebagai orang tua, kita sebagai opa atau oma, kita tentunya harus memuridkan generasi kita yang akan menjadi pelanjut kehidupan atau nama besar keluarga kita. Sekali lagi, dalam pembacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana Raja Daud sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita. Jadi sampai di penghujung atau di sampai akhir kehidupannya. Jadi kalau kita melihat di sini, ketika saat kematian Daud mendekat atau ketika ajal Daud semakin mendekat, Daud memikirkan kira-kira apa yang dapat saya berikan kepada Salomo anak saya yang saya kasihi ini. Kita bisa melihat bagaimana nasihat dari Raja Daud kepada Salomo bahwa ada pesan yang harus diingat oleh Salomo. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, dikatakan, "Lakukanlah kewajibanmu." Ini yang menjadi pesan pertama. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita punya kewajiban. Sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita punya kewajiban. Dalam konteks kita, sebagai orang percaya, kewajiban kita apa? Ya tentunya kewajiban kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentulah kita harus setia terhadap Tuhan. Mari kita mewarnai hari-hari kita dengan kesetiaan kepada Tuhan. Meskipun kita menjalani hari-hari kita mungkin dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam situasi kondisi yang mungkin tidak di luar pemikiran kita. Tetapi nasihat pertama atau hal pertama yang menjadi nasihat dari Raja Daud kepada Salomo adalah, ingatlah kewajiban kita untuk selalu setia. Bapak Ibu saudara terkasih, ini menjadi salah satu perenungan kita di pagi hari ini, ya, bahwa mari kita membangun kesetiaan kita, mari kita mewariskan kepada generasi penerus kita, mari kita memuridkan generasi penerus kita dengan terus mengingatkan kewajiban kita sebagai orang percaya harus tetap setia terhadap Tuhan. Bapak Ibu, yang menarik juga kalau kita membaca nasihat dari Raja Daud, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita sebagai orang percaya harus memuridkan, harus mewariskan kepada generasi penerus kita untuk tetap hidup setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa kehidupan kami ini singkat, tapi kami rindu mengisi hari-hari kami yang dengan hal-hal yang bermakna.
yang mulia, ya, tentang kesetiaan kepada Tuhan yang memberikan kita hidup. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga orang yang kami kasihi. Amin.